Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan Renungan Suling edisi 1 April tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami masih dapat menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati kasih dan penyertaan-Mu dari dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan suling hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema, bisa menjadi berkat untuk hidup kami dan hidup orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini berjudul Berkat Penyertaan Tuhan, dengan bacaan Alkitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Tetapi perjalanan biji kopi sampai dapat menjadi minuman yang nikmat harus melewati proses yang panjang, mulai dari budidaya, pengolahan pasca panen, hingga tahap penyajian akhir. Salah satu tahap yang paling menentukan kualitas rasa dari kopi adalah pada proses pengolahannya. Tentu saja, saat ini banyak hal yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah, sehingga menghasilkan berbagai produk kopi instan yang disukai banyak orang. Namun hal itu tidak menjamin produk yang dihasilkan berkualitas lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam banyak hal, waktu dan proses mutlak diperlukan untuk membuahkan hasil yang bermutu unggul. Salah satunya adalah masa persiapan seseorang yang dipakai Tuhan. Daud misalnya, diurapi menjadi raja di 1 Samuel 16. Saat itu kemungkinan ia masih remaja. Baru di 2 Samuel 5 ayat 4, ketika ia berumur 30 tahun, setelah mengalami berbagai peristiwa yang membentuk karakternya, Daud ditetapkan menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Untuk dapat menjadi raja atas segenap umat Israel, Daud juga harus menjalani proses. Sampai akhirnya, para pemimpin suku-suku Israel menerima Daud sebagai raja. Hal yang terpenting adalah kekuasaan Daud makin lama makin besar karena Tuhan menyertainya. Tuhanlah yang memberikan wibawa kepemimpinan. Tuhan yang telah memilih Daud menjadi raja atas Israel berkenan senantiasa hadir dan menyertai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, begitupun dengan kehidupan kita. Dia juga mempersiapkan kita untuk tampil sebagai pribadi yang kuat dan cakap, untuk mengerjakan pelayanan yang dipercayakan olehnya. Tidak jarang, seperti biji kopi yang harus melalui proses yang sebelum menjadi secangkir kopi yang nikmat, Tuhan pun memproses kita dalam proses pembentukannya, agar kita siap dan dapat melayani secara lebih efektif lagi. Sekalipun prosesnya mungkin berlangsung lama dan tidak mudah, nikmatilah. Sebab Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita sebagai kawan sekerjanya. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan dimulai dari kesediaan kita untuk diproses oleh Tuhan dan pada keyakinan kita akan penyertaan Tuhan. Keberhasilan didapat dari kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan tentunya tidak dapat ditawar adanya berkat penyertaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga mendoakan jemaat yang sedang sakit, Ibu Heru dan Ibu Siti, juga jemaat lain yang mungkin sedang sakit. Juga jemaat yang sedang mengandung, Ibu Leni dan Ibu Triwahyudi. Demikian renungan suling kita pada hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.